Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Gusmas. Jadi, dalam video kali ini saya akan membahas tentang algoritma Astar. Oke, nantinya kita akan mempelajari beberapa submateri. Yang pertama, itu pengertian algoritma Astar. Yang kedua, konsep algoritma Astar. Yang ketiga, notasi konsep dari algoritma Astar. Yang terakhir, yaitu ada implementasi algoritma Astar. Kita masuk ke materi yang pertama, pengertian dari algoritma Astar. Algoritma Astar merupakan salah satu algoritma yang termasuk ke dalam kategori metode pencarian yang memiliki informasi, atau juga yang disebut dengan Informed Search Method. Nah, algoritma ini sangat baik sebagai solusi untuk proses path finding, atau proses mencari jalan. Algoritma ini mencari jarak rute terpendek yang akan ditempuh suatu poin awal atau starting point yang nantinya akan sampai ke objek tujuan. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep algoritma Astar. Nah, algoritma Astar menggunakan teknik pencarian yang disebut dengan heuristik. Heuristik adalah jarak sebenarnya dari titik sumber ke titik tujuan. Nah, Astar bekerja dengan membuat titik-titik dengan jarak terdekat dari node awal ke node target. Nah, setiap A memasuki node, ia akan menghitung nilai Fn untuk masuk ke node tetangga, dan nantinya ia akan memasuki node dengan nilai terendah. Oke, kita masuk ke notasi konsep algoritma Astar. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jika dijelaskan dalam bentuk notasi, algoritma Astar dapat dirumuskan dengan sebagai berikut, yaitu F sama dengan G ditambah dengan H, di mana F merupakan jarak estimasi terendah dan G jarak dari titik awal, sedangkan H merupakan jarak dari titik akhir. Oke, sekarang kita akan masuk ke implementasi dari algoritma Astar. Jadi, di sini saya akan menerapkan cara mempraktikkan algoritma Astar menggunakan Microsoft Excel agar mempermudah kita untuk agar lebih paham dan mengerti tentang algoritma Astar. Oke, langsung saja kita masuk ke Excel. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sekarang sudah berada di Excel. Jadi, sekarang kita akan praktekkan cara untuk mencari jarak terpendek dari titik awal yang berwarna merah ini ke titik tujuan kita, yaitu yang berwarna hijau ini. Namun sebelum itu, mari kita bahas cara untuk mencarinya. Nah, di sini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, algoritma Astar dicari dengan menggunakan teknik heuristik, yaitu dari jarak sebenarnya dari titik sumber ke titik tujuan. Nah, yang dimana dengan menggunakan rumus F sama G sama dengan H. Nah, yang dimana kita kenal, G itu merupakan jarak dari titik awal ke titik berikutnya, dan H merupakan jarak dari titik tujuan ke titik berikutnya, dan F merupakan total yang didapatkan dari titik G dan H. Nah, gimana sih cara mencari G dan H ini? Nah, untuk mencari G dan H, kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, di mana kita akan mencari sisi miring dan juga sisi alas dan tingginya. Nah, ketika kita lihat di titik X ini, itu akan berjumlah satu. Caranya yaitu menggunakan akar kuadrat dari perpindahan yang kita lakukan. Setelah kita pindah ke kiri, itu merupakan ditambah 1 kan. Jadi, akar kuadrat dari 1 itu sama dengan 1. Sama juga dengan pergerakan ke bawah, itu akar kuadrat dari 1 yaitu sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk cari sisi miring, kita akan menambahkan akar kuadrat X dan Y. Jadi, 1 sama 1 sama dengan 2. Jadi, akar kuadrat dari 2 sama dengan 1,4. Nah, dapat lihat juga di sini, agar memudahkan kita nantinya, ketika kita pindah ke kanan, kita akan terus bertambah 1 ke atas, ke kiri, dan ke bawah, itu akan bertambah 1, sedangkan untuk mencari sisi miring atau ke pojok, itu akan bertambah 1,4. Nah, di sini, kita akan cari jarak atau estimasi terendah dari titik awal yang merah ini ke titik tujuan. Nah, kita akan melakukan rumus FG sama dengan H, di mana kita akan mencoba di sini, yaitu G-nya itu adalah di sini, di pojok kiri atas, yaitu jarak dari titik awal ke titik berikutnya, dan dari H, itu dari titik tujuan ke titik berikutnya, dan F ini merupakan total dari titik G dan titik H. Oke, kita langsung ke prakteknya saja. Mulai dari titik awal, jadi kita harus mencari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua
sisi dari titik awal ini dengan menggunakan rumus G, E, F sama dengan G sama dengan H. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini merupakan G, yaitu dari titik awal ke titik berikutnya. Jadi, dari titik awal ini kan di sini 1. Berarti, sebelum itu, untuk mencari akar kuadrat di Excel itu menggunakan rumus SQRT. Nah, jadi perpindahan ke atas kan 1 dan tidak ada ke samping, yaitu berarti 0 ditambah 1. Nah, hasilnya 1. Sesuai dengan yang ini tadi. Jika kita ke atas, maka hasilnya akan 1. Oke, terus di sini merupakan H, yaitu dari titik tujuan ke titik berikutnya. Jadi kita hitung dari titik tujuan. 1, 2, 3, 4. Akar dari 4 sama dengan 16. Ditambah dengan 1, 2, 3. Akar dari 3, berarti 9. Berarti sama dengan SQRT itu 16 ditambah dengan 9. Nah, maka dapatkan hasilnya adalah 5. Lalu, di sini, oke, saya besarkan dikit. Nah, di sini merupakan F, yang dimana kita tahu F sama dengan G ditambah dengan H. Nah, kita langsung zoom aja. Ini dengan, maka akan dapatkan hasilnya 6. 5 tambah 1 sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke dan berikutnya, yaitu yang di sini. Berarti dari sini dari titik awal 1, 1. Berarti sama dengan SQRT 1 ditambah 1. Nah, hasilnya 1,4. Sesuai dengan rumus Pythagoras yang tadi, kita masih mencari si miring itu hasilnya adalah 1,4. Lalu di sini dari titik tujuan 1, 2, 3. Berarti akar kuadrat 3 kuadrat itu sama dengan 9. 1, 2, 3. Juga 3 berarti kuadrat dari 3 sama dengan 9. Jadi SQRT 9 ditambah 9. Nah, hasilnya 4,2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, benar. Terus kita zoom aja. Ini dengan ini. Nah, maka dapat menghasilkan 5,7. Lalu kita ke sini. Ini bukan dari titik awal ke titik berikutnya. Jadi, sedangkan SQRT berarti 1 ditambah dengan 0. Ditambah dengan 0. Hasilnya 1. Lalu di sini dari titik tujuan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Berarti akar 3, kuadrat 3 tambah dengan kuadrat 4. Jadi selain SQRT kuadrat 3 sama 9 ditambah dengan kuadrat 4 itu 16. Jadi hasilnya adalah 5. Lalu di sini kita zoom aja. Ini dengan ini. Nah, hasil. Lanjut ke titik yang di bawahnya. Ini bukan dari titik awal ke titik berikutnya 1 di 1 tambah dengan 1 di SQ. Ini masih putih tulisannya. Dengan QRT 1 tambah 1. Nah, kita cuma 4 bisa di titik tujuan. Kita bisa ambil dari kanan pun bisa, ke bawah juga bisa, hasilnya sama. Kita coba dari ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti akar kuadrat 5 itu 25. 1, 2, 3. Berarti tambahkan 9. SQRT 45 tambah dengan 9. Nah, hasilnya kita zoom untuk mencari F-nya. Ini dengan Oke, selanjutnya kita cari titik yang di bawah. Jadi titik awal itu juga sama pastinya, seperti yang rumus ini. Ketika ke atas, ke kanan, kiri, dan bawah itu pasti 1. Sedangkan pojok itu pasti 1,4. Kita langsung saja. Ini masih putih. Kita buat dulu, soalnya masih putih tulisan. Nah, ini kita pakai. Oke. Nah, sini berarti SQRT sama dengan selangan SQRT dalam kurung 0 tambah 1.
Nah, di sini dari titik tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 25, 1, 2, 3, 4, 16. Jadi dengan SQRT 25 ditambah berapa tadi? 16. Nah, pakai hasil itu, terus kita zoom ini dengan ini hasilnya segitu. Terus kita cari yang pojok bawah, ini pasti 1,4 karena kita menambahkan 1,1 dan dia kuadratkan. Lalu di sini dari titik tujuan kita coba ke kanan. Oh, ini kita oke, nah dari titik tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 25, 1, 2, 3, 4, 5 di 25 juga. SQRT sama dengan B dalam kurung 25 ditambah 20. Oke, setelah segitu, terus lalu kita zoom saja ini dengan ini untuk mencari F-nya. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke sini, kasih juga sama dengan 1. Lalu dari sini kita cari dari titik tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 25, 1, 2, 3, 4, berarti 16. SQRT sama dengan 25 ditambah dengan 16. Ini adalah ini. Lalu kita zoom G dan H nya. Oke. Oh sorry, ini salah. SQRT ini berarti tambah 1. Sorry, salah tadi. Nah, ini sudah otomatis karena ini berubah. Terus di sini 1, 1 berarti dengan SQRT 1, 1 baru 1. Untuk cari yang sini dari titik tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 25, 1, 2, 3 berarti 9. 25 ditambah 9. Nah, sudah segitu. Terus kita zoom. Nah, sini 72. Nah, untuk mencari jarak terpendek atau estimasi terpendek, kita lihat dari F-nya atau nilai yang tengah ini. Yang mana sih nilai yang paling terpendek? Jadi, dapat kita lihat nilai terpendek itu ada di node ini, atau 5,7. Ini merupakan nilai yang paling kecil dari semua node yang ada. Jadi, kita langsung ke node yang paling terpendek atau paling terkecil di sini. Lalu kita beri kode tanda. Kita ubah jadinya warna kuning saja. Nah, berarti kita akan dari titik awal ini akan pindah ke titik yang ini. Karena ia akan memiliki nilai F yang paling terkecil. Jadi, untuk selanjutnya, caranya juga sama, kita mencari seluruh node yang ada di samping, kanan dan pojok-pojoknya dengan menggunakan cara yang sama, yaitu G, H, dan F. Oke, kita lanjut. Kita ke sini. Berarti di sini sudah 1,4, berarti di sini sama dengan SQ. Ini bukan SQRT, berarti kita udah tahu ini 1, berarti kita tinggal zoom saja. Ini zoom. Nah, ini tambah 1. Hasilnya adalah 2,4. Karena kita udah tahu, biar nggak lama, ke atas 1, kiri 1,4. Nah, untuk cari ini, baru kita dari titik tujuan ke titik berikutnya. Kita coba 1, 2, 3, berarti 9, 1, 2, berarti 4. Dengan SQRT kurung 9 ditambah 4 sama 3,6. Oke, kita dari F-nya, kita jumlahkan saja dengan zoom. Ini dengan ini. Hasilnya 6. Kita cari yang sampingnya. Oh ya, karena kita berada di sini, nanti kita juga akan cari di sini. Nantinya ini akan juga akan dirubah.
Oke, lanjut ke titik berikutnya yang di sini. Berarti dari sini ditambah, berarti 1, 2, berarti 1,4 ditambah dengan akar kuadrat dari 2. Jadi sama dengan ini ditambah dengan SQRT dari 2. Hasilnya adalah 2,8. Berikutnya dari sini, dari titik tujuan 1, 2, 3, 4, berarti 16. 1, 2, berarti 4. Jadi sama dengan SQRT 16 ditambah 4. Hasilnya adalah 4,5. Jadi kita zoom saja. Ini dengan hasilnya adalah 7,3. Lalu kita cari yang di kanannya. Berarti sama dengan yang di sini. Kita menyimulkan akar kuadrat dari 1 dengan ini. Oke, kita ubah sama dengan, kita klik aja, ditambah SQRT dalam kurung 1. Hasilnya adalah 2,4. Nah, di sini otomatis update karena kita memakai zoom dari kotak ini ke kotak ini, jadi otomatis. Nah, untuk ini kita cari di titik tujuan 1, 2, 3, 4, berarti kuadrat 4 itu 16. Lalu 1, 2, 3, berarti 9. Berarti ini 16 ditambah dengan 9. Jadi hasilnya sama, 5,0. Oke, kita cari yang nanti titik selanjutnya. Jadi ini kita tidak cari lagi karena memakai titik awal. Terus yang di sini, jadi ini merupakan sama dengan, kita klik ini ditambah SQRT 1. Jadi ini adalah 2,4 sama dengan di atasnya. Ini kita juga akan cari, siapa tahu ada melakukan sinyal berbeda, tapi pada dasarnya sih akan sama. 1, 2, 3, 4, 16, 1, 2, 3. Berarti sama, 9 tambah 16 itu 5. Berarti ini untuk zoomnya udah otomatis karena kita sudah melakukan fungsi zoom dari Excel ini dengan ini. Lalu kita akan cari yang sini, mengisi kosong. Lalu dari sini, berarti ini merupakan 1, 2. Berarti dengan ini yang udah sebelumnya ditambah dengan SQRT 2. Karena 1,1 dengan 2, kita langsung saja. Ya, 2,8 sama dengan yang ini. Lalu ini dari titik tujuan 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, berarti 16. Jadi sama dengan SQRT 4 ditambah dengan 16. Jadi sama dengan 4,5. Ini kita zoom saja. Ini dengan ini. Hasilnya adalah 7,3. Lalu untuk yang di atasnya sama juga seperti yang ini, hasilnya pasti sama. Dengan ini ditambah dengan SQRT 1. Nah, 2,4. Lalu ini kita cari titik tujuan lagi. 1, 2 berarti kuadrat 2 sama dengan 4. Lalu 1, 2, 3. Kuadrat 3 sama dengan 9. Di sana SQRT dalam kurung 4 ditambah dengan berarti 1, 2, 3, di 9. Nah, hasilnya 3,6. Lalu kita zoom saja. Ini dengan ini. Hasilnya adalah 6,0. Lalu kita cari yang terakhir, yang di pojok. Berarti sini merupakan dari titik awal. Maksudnya, ya benar, dari titik awal ini. Karena sudah pindah ke sini ke titik berikutnya. Jadi 1, 2. Jadi sama dengan ini ditambah dengan SQRT 2. Hasilnya adalah 0,8. Lalu yang di sini dari titik tujuan ke titik berikutnya 1, 2 berarti kuadrat 24. 1, 2 berarti juga 4. Berarti sama dengan SQRT 4 ditambah 4. Nah, hasilnya adalah 2,8. Lalu kita jumlahkan, kita cari F-nya, kita zoom, pakai fungsi zoom, ini dengan ini, hasilnya adalah ini. Nah, lagi untuk mencari jarak yang terendah, kita melihat F-nya,
yang mana jumlahnya yang paling kecil. Berarti dari titik ini kita cari F-nya yang paling kecil, yaitu adalah 5,7. Jadi dari titik ini kita akan, atau node ini kita akan pindah ke node dari titik berikutnya yang memiliki nilai F terkecil untuk mencari jarak atau estimasi terpendek. Jadi seperti yang sebelumnya, kita tandai dulu ini dengan warna kuning. Oke. Maka yang sama kita akan ulangi untuk mencapai ke titik tujuannya. Jadi simak terus. Oke, lanjut kita ke coba cari dari atas. Dari sini, dari cari yang sini sama seperti cara yang tadi. 1 berarti sama dengan, kita tambahkan yang ini, ditambah dengan SQRT 1. Hasilnya adalah 3,8. Lalu dari sini, dari titik tujuan, 1, 2, berarti 4, ini 1. 4 ditambah 1. Nah, SQRT 4 ditambah, hasilnya adalah 2,2. Lalu, kita akan zoom untuk cari F-nya. Ini dengan ini. Ya, hasilnya 6,1. Kita cari dari atas ini ke kanan terus ke bawah, seperti yang tadi. Nah, dari sini kita cari 1, ini 1 di 2. Jadi kita sama dengan zoom tambah SQRT 2. Hasilnya 4,2. Lalu untuk cari yang ini kita di titik tujuan 1, 2, 3, berarti kuadrat 3 sama dengan 9, berarti ini 1, senang dengan 1. Jadi 9 ditambah 1, hasilnya adalah 3,2. Lalu yang di sini kita zoom saja. Ulang. Kita hapus. Zoom ini dengan ini. Oke, hasilnya ini. Oke. Terus kita cari yang di bawahnya. Nah, ini kita perlu ubah juga karena ini merupakan dari jarak ini, dari titik awal ini. Berarti ini merupakan sama dengan ini ditambah dengan SQRT 1. Sudah 3,8. Ini bukan dari titik tujuan ke titik berikutnya. Jadi kayaknya hasilnya sama. 1, 2, 3, 9, 1, 2. Jadi 4. Hasilnya sudah sama. Jadi kita simpulkan bahwa ini nggak perlu dirubah lagi karena udah sama. Tapi kita akan coba terus, siapa tahu ada yang berbeda. Lalu kita ke titik yang di sini. Berarti di sini kita apa? Kita hapus. Jadi kita sama dengan ini ditambah dengan tambah SQRT 1, hasilnya 3,8. Nah, ini kita cari juga titik tujuan 1, 2, 3, berarti 9 sama 1, 2, 4. Jadi 4 tambah 9 berarti SQRT-nya hasilnya adalah ini. Jadi udah otomatis ke zoom dari ini dan ini. Jadi kita cari yang di pojok kiri bawah dari titik sini. Oke, dari titik awal berarti kita klik ini dulu, ditambah SQRT itu 2. Nah, hasilnya 42. Terus dari sini dari titik tujuan ke titik berikutnya kita boleh dari kanan pun boleh, ke bawah pun juga boleh. Berarti dari bawah 1, 2, 3, berarti 9. Ini 1, berarti 9 tambah 1. 9 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Lalu kita zoom ini dengan ini. Hasilnya adalah, kita cari juga yang di atasnya. Berarti ini sama dengan 28 ditambah dengan SQRT 1. Oke. Nah, ini dari sini titik tujuan ke titik berikutnya 1 di 1, 1, 2 berarti 4 dengan SQRT 1 tambah 4, hasilnya adalah 2,2. Kita zoom saja yang untuk cari F nya. Oke, yang terakhir sini berarti ini sama dengan ini ditambah dengan SQRT
2. Sini adalah 4,2. Lalu sini dari titik tujuan ke titik berikutnya 1, 2. Berarti 1, 1. Berarti dengan SQRT 1,1. Atau bisa gue tulis SQRT langsung aja 2. 1,4. Lalu sini kita zoom. Ini dengan. Nah, kita udah mulai mencapai titik tujuan. Jadi kita mencari nilai yang paling terendah dari titik ini. Berarti kita cari F yang terendah, berarti itu adalah ini 5,7. Dia merupakan nilai yang paling terkecil. Jadi kita langsung tandai saja. Nah, berarti setelah ini kita sudah bisa sampai ke titik tujuan. Jadi dari titik awal ini berarti jarak untuk mencari jarak atau estimasi terendah itu kita bisa melewati node atau titik ini ke pojok kiri. Sini, 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 dan sini. Dapat kita lihat juga dari sini nilai F-nya itu tetap dari pojok ke pojok. Dapat dilihat. Nah, ini sama. Lalu untuk nilai dari H dari jarak titik tujuan ke berikutnya itu dia akan berkurang. Lalu untuk F-nya itu dia dari titik awal ke titik tujuan itu akan bertambah. Oke. Untuk mencari estimasi terendah menggunakan algoritma star sudah kita lihat caranya adalah sebagai yang kita lihat tadi. Lalu bagaimana cara kita untuk mencari jarak terendah dari titik awal ke titik tujuan namun berisi penghalang atau kita ibaratkan sebagai batu penghalang nantinya. Jika kita lihat di sini, ini merupakan algoritma star yang mudah karena tidak ada penghalang. Sekarang kita coba untuk ke yang ada penghalangnya. Oke teman-teman semuanya, jadi sekarang kita sudah berada di algoritma star yang telah saya tambahkan beberapa penghalang. Ini yang warna hitam ini kita ibaratkan sebagai penghalang atau batu yang nantinya dari titik awal ini ke titik tujuan tidak bisa melewati garis atau node yang berisi kotak hitam ini karena merupakan penghalang. Nah, di sini saya sudah menambahkan angka-angka yang saya sudah isikan sebelumnya. Jadi caranya sama seperti yang tadi. Sini merupakan itu dari jarak awal ke titik tujuan. Titik awal ke titik berikutnya. Terus yang di sini dari titik tujuan ke titik berikutnya. Nah, jadi kita lihat dari titik awal ini nilai F mana yang paling kecil. Nah, berarti ini merupakan nilai F paling kecil. Kita tandai dengan warna yang sama seperti tadi. Ini kuning saja. Oke. Nah, lalu kita akan mengisi lagi bagian-bagian atau kotak yang masih kosong ini dari titik kuning ini, titik yang sudah kita pindahkan ke titik awal. Tapi kita tidak bisa lewat di sini karena ini bukan penghalang. Jadi kita harus mencari jalan alternatif lain yang dapat melewati atau agar dapat mencapai titik tujuan. Oke, kita langsung saja mengisi. Oh ya, untuk ini saya sudah set OF-nya sum dari sum G ditambah dengan H agar langsung otomatis menambahkan. Jadi tidak terlalu lama. Oke, dari sini berarti seperti sama yang sebelumnya caranya. Klik sini ditambah dengan SQRT 1. Nah, 2,4. Terus ini merupakan dari titik tujuan ke berikutnya. 1, 2, 1, 2. Berarti 4 ditambah 4. Akar kuadrat dari 4 ditambah. Sini ada di bawah malap. Lalu di sini langsung di total karena udah saya set sum untuk ini dan ini. Isi yang lainnya. Ini kita tidak isi karena ini bukan penghalang, tidak bisa. Jadi kita langsung di sini. Berarti ini apakah sama dengan ini? Bukan ini. Ini ditambah dengan SQRT 2. Sini 2,8. Lalu yang di sini dari titik tujuan 1, 2, 3. Berarti kuadrat 3 9. 1, 2.
kuadrat 2, 4. Dengan SQRT 9 ditambah 4. Nah, 4. Jadi, dapat kita lihat di sini, kita mencari F yang paling kecil, yaitu kita dapat lihat ini adalah F yang paling kecil. Jadi, kita langsung pindah ke sini, kita warnai. Sama. Kita juga akan mengulangi cara yang sebelumnya, jadi caranya sama, namun bedanya cuma karena ini merupakan ada penghalang, jadi kita tidak bisa lewat ke sini. Jadinya kita akan lewat ini. Jadi kalau misalkan nggak ada penghalang, otomatis ini kan sama dengan 5, berarti kita akan bisa loncat ke sini. Karena seperti yang dilihat di Astar yang sebelumnya nggak isi penghalang, namun sekarang isi penghalang kita nggak bisa ke sini. Jadi kita ke sini. Oke, lanjut kita isi yang di sini. Di sini sama dengan ini tambah SQRT 1. Di sini dari titik tujuan boleh klik kanan, boleh klik bawah, bebas. 1 di 1, 1 2 berarti 4. SQRT 1 tambah 4. Hasilnya ini. Lalu yang di sini ini sama dengan ini ditambah dengan SQRT 2. Oke, dari sini 1 berarti 1, 1, 2, 3 berarti 9. SQRT 1 tambah dengan 9. Hasilnya ini bahkan hasil F-nya sudah otomatis. Lalu yang di sini kita ke dari sini sama dengan ini ditambah SQRT 2. Kita 4. Lalu di sini dari titik tujuan 1 berarti 2 kan, langsung saja SQRT 2. Nah, hasilnya 5,2. Jadi dapat kita lihat di sini kita tidak bisa karena di penghalang, tidak kita isi. Jadi kita kembali lagi mencari nilai F dengan nilai terendah dari semua bagian dari titik ini. Jadi yang paling kecil itu adalah, ini belum dirubah karena ini sama nilainya, karena ini belum dirubah, berarti ini merupakan sama dengan ini tambah dengan SQRT 2. Nah, ya 3,8 sama seperti yang di sini. Oke, jadi kita bisa lihat mana nilai rendah, yaitu 5,2. Jadi kita langsung di sini kita tandai. Nah, kita sudah bisa mencapai ke titik tujuan. Jadi kita tidak hitung yang di sini karena udah bisa langsung ke sini. Namun jika kita mau menghitung juga boleh. Hasilnya juga coba kita hitung ya. Jadi ini titik tambah SQRT 1. Lalu yang di sini SQRT 1 0,8. Terus yang di sini SQRT salah sama dengan ini tambah SQRT 1. Lalu di sini SQRT 0,8. Jadi sudah dapat dilihat, walaupun kita tetap mencari yang di sini, hasilnya akan tetap sama. Ini merupakan cara yang terpendek karena ini langsung ke titik tujuan, nggak perlu ke sini lagi. Oke, sekian tutorial tentang algoritma Astar dari pengertian, konsep, lalu implementasinya, dan cara mencarinya. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.